Salahnya? Soalnya tidak semua pemain Kabupaten Bogor ada di luar. Nah, tidaknya? Salahnya? Salahnya tadi itu ya, tidaknya? Ya, tidaknya karena terusan kita harus membangun potensi. Itu benar tidaknya. Itu para kegiatan itu otomatis sponsor itu akan ngikut. Ya. Kalau kita tidak dilaksanakan mana bisa melihat, kan gitu. Kan sama, sponsor juga mencari apa namanya, ya biasalah kan keuntungan juga kan. Nah, jangan win-win solution ceritanya. Ya, mudah-mudahan bisa juara. Amin. Dukung. Dan persiapan dari sekarang tuh ya. Itu harus dari sekarang mulai. Iya. Jangan sampai tadi udah mau dekat buru-buru nyari pemain kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meser kalapa nganggo jubah. Ya. Mantap. Salam jumpa kembali bersama Abah Mantap. di Bravo Channel Indonesia. Mantap. Yang selalu di hati dan selalu dinanti. Pemirsa, sekarang Abah alhamdulillah sudah kehadiran bukan tokoh ya. Pemerhati, masyarakat pemerhati sepak bola di Kabupaten Bogor. Selamat datang Opah Diki Dompas. Terima kasih atas undangannya. Di Bravo Channel Indonesia. Di tengah kesibukan ngurus keluarga ya, di tengah sekarang lagi banyak ibadah hadir di sini. Kalau udah 73 tahun ngapain ibadah terus ya, ngapain lagi ya. Kan beliau pensiunan dari Pemda juga ya, jadi sekarang udah 17 tahun, berapa tahun tuh pensiun. Mas Sugiono, selamat datang di Bravo Channel Indonesia ya. Siap. Sama pemirsa, ini juga masyarakat pemerhati sepak bola di Kabupaten Bogor yang sudah berpengalaman malang melintang. Kita akan ngobrol ya terkait pengembangan sepak bola di Kabupaten Bogor. Opah, membangun prestasi sepak bola Kabupaten Bogor ini ya. Emang seperti apa sih gitu? Opah punya maksud, punya niat ingin membangun dan mungkin Opah juga melihat tadi ya ke belakang Opah itu di sepak bola ya Persikabo teh udah tadi Abah bilang udah udah nggak kehitung lah ya dedikasinya, pengorbanannya, apalagi itu namanya ya fokus perhatiannya gitu terhadap Persikabo. Abah lihat dari dulu itu seperti ini membangun prestasi sepak bola Kabupaten Bogor. Bang, sejauh ini sebelumnya seperti apa sih gitu pembangunan atau membangun pemain di sepak bola di Kabupaten Bogor, Bang? Jadi begini ya, riwayatnya awalnya itu Persikabo dulu perserikatan. Perserikatan berangkatnya dulu, Terus betul. ada pergantian organisasi dan sebagainya. Akhirnya Persikabo masuk di profesional. Ya. Dan sekarang menjadi Persikabo 973 yang ada Betul, di Liga 1. sekarang tuh ya. Sudah itu pembinaan di daerah itu diserahkan kepada asosiasi Asprop, asosiasi sepak bola Kabupaten Bogor ya. Askab ya. Atau kota gitu. Itu diserahkan semua kepada. Nah, kaitan dengan membangun sepak bola Kabupaten Bogor, prestasi sepak bola Bogor, ya sebenarnya kita sudah punya apa? Enggak, sepak bola kan banyak penggemarnya. Ya, betul. Dan sebagainya. Dan Kabupaten Bogor banyak penggemarnya sepak bola. Ada 40 kecamatan. Betul. Nah, 40 kecamatan, 5,7 ya kalau sekarang juta jiwa penduduknya ya. Itu justru sebagai modal kita untuk membangun prestasi sepak bola Kabupaten Bogor. Itu modal kita. Itu. Nah, untuk itu sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh. Pemerintah RI itu sebenarnya sudah banyak perhatiannya. Pemerintah RI sudah banyak perhatiannya. Dengan diterbitkan Impres nomor 3 tahun 2019 berkaitan percepatan pembangunan persepak bola Indonesia. Itu intinya. Itu di masa sekarang inilah. Sekarang ini di masa kepemimpinan ataupun ketua yang sekarang ini. Ya, gitu. Enggak.
sudah Sudah. dari tahun 2019. Udah 2019 ya, 2019, mungkin ya. dari pembinaan sebelumnya ya. Oke. Dan itu tidak dimanfaatkan oleh kepengurusan sekarang itu. Nah, maka itu saya akan inikan. Iya, 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 iya. Memang dari impres tersebut ya terus terang yang sudah menjalankan itu Kota Bandung dan Kabupaten Garut sudah ini. Baru dua. Baru dua. Dari di Jawa Barat itu baru dua. Bandung dan Garut. Ya. Itu Hebat memang Garut ya. sudah suplai ke sepak bola dia. Sepak bola. Dan sepak bola tanpa didukung dengan pemerintah daerah kan terus Betul. nggak jalan gitu. Nggak akan jadi nggak akan kemana-mana, nggak bisa akan jalan kalau tanpa dukungan dari. anggaran maupun sarana prasarana juga harus. Iya, iya betul. Itu utamanya para sarana prasarana ya. Kalau untuk anggaran kan mungkin kan pemerintah juga nggak boleh apa namanya mendanai lagi artinya ya. Nggak Oke. boleh. Ya, ya. Enggak, kalau di ASKAP masih boleh. ASKAP masih boleh. Oh Tapi iya kalau iya di di Persikap ASKAP. sudah cebong. Kalau udah bicara profesional Ya, gitu ya, nggak itu boleh, udah nggak gitu. boleh. Kalau pemerintah bisa mendanai ASKAP ya. Kalau Ya. untuk Liga 3 Liga itu masih boleh nggak sih? Liga 3 sebenarnya masih boleh. Liga 3 masih Ya, boleh. Karena itu sifatnya amatir. Amatir. Masih sifat amatir. Liga 2 Liga 2 sudah personal. sudah profesional. Ya, Berarti sudah- udah nggak boleh nggak lagi boleh lagi, ya. menggunakan dana pemerintah Ya, lah ya, ya, APBD. Oke, ya. Lanjut, Pak. Dan di dalam impres tersebut ada 6 bentuk komponen Mhm. untuk peningkatan prestasi sepak bola. Oke. Ya. Yang pertama pengembangan bakat. Gitu. Yang kedua peningkatan jumlah dan kompetensi pelatih dan wasit. Mhm, mhm. Yang ketiga pengembangan sistem kompetisi. Pengembangan sistem ya, kompetisi. Yang keempat pembentukan sistem tata kelola Tata sepak kelola. bola. Oke. Yang keenam, yang kelima maksudnya itu kaitan dengan Prasarana, eh, penyediaan. penyediaan sarana prasarana. Penyediaan sarana-sarana. Dan keenam itu ada mobilisasi dana dan sebagainya. Ya, ya, ya. Kita bicara di Kabupaten Bogor Mhm. untuk yang poin 5 dan 6 itu kita tidak bisa karena terusan itu menyangkut kaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Mhm, mhm. Tapi kalau khusus asal 1 sampai 4 yang kita inikan gitu, Ya. yang kita perlu kita kembangkan dan sebagainya. Ya. Itu yaitu pengembangan bakat. Pengembangan bakat. Bakat. Berarti pemerintah ataupun ini di daerah-daerah itu untuk pengembangan apa itu harus banyak melakukan semacam sekolah sepak bola gitu ya. Betul ya, betul itu. Bakat. Mas Sugiono. Mas Sugiono, panggilan saya dari dulu Mas Suji ya. Tapi bukan orang Jepang. Bukan Sugiono, Sugiono Jepang. Ini Sugiono ya. Sugiono, Tapi Mas nggak Sugiono. apa-apa, biasanya memang dipanggil Suji atau John itu orang. Oh, gitu. Kan di sepak bola biasanya kan santai, rileks, ya udah panggilan Iya. umum lah. Berarti SJ itu ya. Nah, SJ. Panggilan akrab SJ. Sugiono. Betul, Sugiono. Ya. Oke, Mas mau nambahkan terkait ini dulu ya, pembangunan prestasi sepak bola di Kabupaten Bogor nih, agar ya tadi sama ya, satu apa namanya, satu visi sama Opah Diki juga sebagai pemerhati sepak bola di Kabupaten Bogor, beliau ini ya kita hadirkan di sini itu supaya ya tujuannya sepak bola di Kabupaten Bogor itu tidak setiap tahun atau setiap ada event Porda itu harus cari-cari mendadak gitu ya, cari pemain, membeli pemain kemana-mana ya. Itu kan seperti itu kan Pak ya sekarang ini? Betul, ya. Betul kan seperti itu ya? Betul. Nggak salah saya ngomong? Betul ya? Ada salahnya, ada tidak salah. Ada salahnya, salahnya? Tidak itu. Hah? Ada salah dan tidaknya. Ada salah dan tidaknya. Salahnya? Salahnya tidak semua pemain Kabupaten Bogor ada di luar. Nah, tidaknya? Tidaknya. Salahnya? Salahnya tadi itu ya? Tidaknya? Ya, tidaknya karena terusan kita harus membangun potensi. Itu benar tidaknya. Maksudnya gimana? Jadi Gimana? Menurut Mas? Kan potensi anak-anak kita ini kan di kecamatan 40 kecamatan kan luar biasa sebenarnya. Jadi tidak harus mencari-cari dari luar. Ya. Karena kita harus kembangkan bakat anak-anak itu sendiri. Asli Kabupaten Bogor itu sendiri asli ya. Kabupaten Bogor ya. Sekarang dengan adanya sekolah sepak bola
SSB itu kita bisa ngambil dari situ ya Opa ya. Ya. Nggak jauh-jauh dari mana-mana Opa ya. Padahal kita tinggal 40 kecamatan dengan penduduk yang padat seperti itu, masa sih nggak Masa bisa sih gitu ya. Nah, jadi kita kalau menurut saya sih bagaimana kita maksimalkan warga kita, masyarakat Bogor, jangan ya tadi yang diceritakan, masa sih kita harus ngambil dari luar gitu ya kan, sedangkan kita Terus di gitu ya. bawahnya dari 40, kalau tim itu atau klub itu ada berapa sih satu tim gitu ya, satu klub kan ada 40 kecamatan. Kalau keambil satu-satu yang hebat saja gitu ya kan, itu sudah terkumpul 40 ya Opa ya. Gitu. Ya. Tapi kan di di sepak bola profesional tidak seperti itu Mas kan sekarang ya. Itu jadi harus bagaimana ini supaya ya keinginan seperti itu tercapai lah ya kan. Maksudnya bicara profesional tadi ya, dari segi pendanaan juga pemain gitu kan, ada situ ya seorang pemain misalnya dari daerah mana, terus kan dipanggil keluar gitu kan, kadang-kadang main di mana gitu kan, itu kan namanya mereka gitu ya, artinya si pemain itu juga sendiri kan mencari kerja gitu ya, mencari kerja, kalau kerja ini mencari lebih gitu ya, kan seperti itu ya kalau bicara profesional nih. Harus bagaimana sih supaya si pemain itu sendiri dan ini bisa tetap bertahan di rumahnya sendiri atau bermain memperjuangkan gitu ya rumah dan daerahnya sendiri. Jadi ya memang kita perlu diperhatikan itu para atlet, kesejahteraannya, penganggarannya gitu kan. Itu pemerintah daerah itu harus peduli juga kepada anak-anak kita. Karena mereka itu punya bakat, kadang bakat yang terpendam nggak terlihat oleh kawan-kawan kita semua. Tapi kan kalau adanya sekolah sepak bola gitu kan, itu akan dipantau oleh teman-teman. Siapa yang punya prestasi yang bagus, itulah yang bisa direkrut, bisa kita kumpulkan. Tapi kalau bicara ini yang ahlinya itu udah pastilah Opa kan gitu ya. Opa itu pengalamannya lebih jauh. Karena ya jujur saja kita di sini berapa banyak Opa itu sekolah sepak bola Opa yang ada. Saya tambahkan ya. Silakan. Kalau kaitan dengan pemain ya sebenarnya kita bisa ngambil dari mana saja. Ya. Yang penting dia ingin membaktikan diri sepak bola di Kabupaten Bogor, intinya ya. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan ini ya. Karena terus karena sudah profesional, sumber ini dari situlah, ya. sumber mereka, penghidupan mereka gitu. Tapi tadi yang disampaikan alangkah baiknya ya potensi yang ada dulu di Kabupaten Bogor yang kita inikan didahulukan. Berarti yang salah di mana Pak? Ya? Yang harus bagaimana nih antara manajemen mungkin dan juga ya si pemain lah gitu. Ya harus ada sinergi. Ada saling seperti begini ya. Kan di tim sepak bola itu ada 11 pemain. Tim inti. Jadi 11 pemain. Nah, dan cadangan gitu. Nah, dari 11 tim inti kan mungkin tidak semuanya Kabupaten Bogor kan, mungkin ada dari luar dan sebagainya. Itu bisa saja dimasukkan ke Kabupaten Bogor, tapi dengan catatan ya tadi dia sudah masuk, kalau umpamanya untuk Porda ini ya udah masuk warga Kabupaten Bogor ya. Dan ini terus kita membangun ini bukan hanya tujuan itu untuk persiapan Porda yang akan datang. Tujuan ininya tujuan goalnya ke sana, karena terus di Porprov ya, yang selama sampai sekarang Porprov kita belum pernah jadi juara. Belum pernah jadi juara, paling juara 2, juara 3 dan sebagainya. Kan dari pertama digelarnya Porprov itu belum pernah ya. Padahal ya tadi ya di Kabupaten Bogor itu banyak bintang ya, dan juga wilayahnya luas. Bandung sudah ke-15 kalinya kan. Bandung. Ya enggak pelaksanaan. Propropnya ya ke-15 kemarin. Dan dari tahun ke tahunnya begitulah.
Jadi apa? Paling tertinggi yang Opah tahu nih sebagai Paling- sekali lagi ini Opah ini pemerhati ya. Pemerhati toko pemerhati sepak bola Kabupaten Bogor pemirsa. Paling Ini paling tinggi tuh. itu waktu Porda di Kerawang. Oh, apa dia? Tahun berapa Kerawang. apa saya lupa itu. Ya, Tahun ya, berapa. ya. Itu Itu juara kedua. juara kedua, kalah di Kalah final berarti ya. Final juara Mhm, kedua. mhm, mhm. Tapi ya itulah waktu itu memang terusan ya tadi karena pemain banyak dan sebagainya ya timbul protes dan sebagainya, tapi Ya. alhamdulillah Kabupaten Bogor bisa sebagai juara kedua itu di Kerawang. Itu di Kerawang Ya. berarti begini, berarti kan kalau dulu aja gitu ya, tahun berapa, Ya. tahu Kerawang tahun berapa apa masih ingat? Waduh, kan begini 90-an atau di atas 90? di atas 90, Di atas 80-an. 80-an gitu tuh. Itu kan artinya kan waktu itu aja 80 aja bisa Ya, nyampe ya, final gitu ya. Harusnya Harusnya ya. ke sini Ini lebih bisa lebih lebih. maju gitu ya. Jadi itulah- perkembangan itu mana gitu kan? Itulah- Pembangunan yang di Itulah mana? tugas ASKAP sekarang. Ya, ya, ASKAP ya, sekarang, ya, ya. Dari sekarang Mm-mm. harus apa? Harus diinikan dari sekarang, pembinaan dari sekarang. Langkah-langkahnya tadi ya Pak ya? Ya, dari sekarang. Oke. Makanya tadi ya itu pengembangan bakat. Mm-mm. Nah, dari sekarang diinikan lah. Ya, 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 ya. Karena terus di Kabupaten Bogor ini pembinanya bukan hanya senior saja, Mhm. ada yang usia dini, Dini, usia muda, Ya. senior. junior, senior Jadi, ya Bapak ya. mereka ini apa jenjangnya ada di ini. Umpamanya dari sekarang ini ya, kalau umpamanya kita instan, kita bisa saja kita ini, tapi kan kita harus ini dari bawah karena Ya. sepak bola tidak bisa instan gitu. Tuh. Dan terus terang ini sudah dilakukan oleh Kabupaten Bogor sebenarnya sudah Ulah dilakukan di Kabupaten Bogor ya. Terus terang belum ini sekali lah, belum ini sekali kan. Apa namanya tahun itu bisa juara, bisa masuk final lah ya. Kalau sekarang ini banyaknya masih belum bisa, bahkan mungkin kemarin juga Kemarin ikut putaran ini 8 final, besar udah. 8 besar Sudah, udah ya. gugur. Ya, Oke. udah gugur. Jadi untuk langkah terbaiknya gitu ya untuk pengembangan bakatnya ini seperti apa sih Opah yang ya mungkin kepada SSB di Kabupaten Bogor, banyak ya dia SSB Ya. di Kabupaten Bogor, apa Opah tahu Ya, SSB di Kabupaten Bogor Kalau ada jumlah jumlahnya berapa? klub kita ada 78. 78 SSB yang tercatat resmi di Kabupaten Bogor. Yang SSB yang termasuk afiliasi ada 12. Jadi jumlah semua 90. Jumlah 90. Tapi yang 78 juga itu membina juga SSB-nya gitu. Seperti Cibinong Raya, Ya. Cibinong Putra, terus apa Tribakti dan sebagainya lah. Hmm. Terus kita juga harus bangga karena Apa tuh? salah satu pemain kita yang saya kurang tahu namanya ya, itu masuk di tim nasional untuk U17. U17. Oh iya, iya. Itu Yang- dari mana? Asalnya saya kurang tahu, itu asalnya klub dari Kabupaten Bogor. Betul. Dari daerah entah Cilengsi entah SSB-nya nggak tahu, daerahnya nggak Ya, tahu ya Pak. betul. Ada Abah juga kemarin betul. entah Cilengsi atau Ya. Gunung Putih, tapi dia produk dari Bogor United League yang 2 tahun yang lalu dilaksanakan oleh Kabupaten Bogor oleh ASKAP Bogor. Bogor United League. Kalau di SSB itu jenjang apa namanya? Sistem kompetisinya seperti apa sih kalau di SSB misalnya di kelompok umur itu nanti sebagai pemandu bakatnya itu dari internal daerah atau pengurus SSB itu sendiri atau memang ada dari luar ya maksud apa gini ya, masa dari Persikabo tadi ya, dari bukan Persikabo ya, dari SSB di Kabupaten Bogor, masa sih nggak ada yang menonjol tadi gitu ya, salah satu ini seperti apa sih Pak? Jadi di Kabupaten Bogor itu ada badan tim daerah. Badan tim daerah. Dan Itu fungsinya ya tadi hanya mencari pemain-pemain yang mencari bakat, pemandu bakat gitu kali ya, itu namanya. Itu nanti ini kan digodok di situ. Dan itu mereka sudah berjalan lah, Oke, ada nggak dari hasil gitu ya tadi
dari hasil rekrutmen, dari hasil pantauan dari pemandu bakat itu misalnya si Anu dari Anu untuk posisi Anu, si Anu dari daerah SSB ini, si ini dari SSB ini dikumpulin dalam satu tim untuk khusus Persikabo, ada nggak seperti itu? Sampai sekarang belum itu. Belum sampai ya? itu. Karena terus kan Oke. kalau pelaksanaan itu kan kita butuh anggaran dan sebagainya. Ya, ya. Terus terang ya. Jadi kita hanya memantau dan sebagainya, tapi mereka dikasih kesempatan itu sewaktu itu kita dipanggil, dilatih di Kabupaten Bogor. Jadi kalau yang untuk si hasil penilaian pemandu, wah sih ini bagus nih. Ya. Jadi kemanain tuh? Ya ada di tim daerah tadi. Oh. Tim daerah dicatat dan sebagainya dan sebagainya. Oke, mestinya diperkuat tadi untuk Porda dulu Porda gitu dulu, ya. ya. Oke. Dan jenjangnya kan begini. Kalau untuk 13 jadi begini. Yang fokus ke pembinaan di ASKAP adalah pembinaan dari usia muda tadi. Usia dini, usia muda dan senior dan junior. Ya, sampai usia berapa tuh Sampai dari usia berapa sampai berapa? kalau usia muda itu 8 sampai 12. 12 sampai 8. Ya, 8 Terus sudah itu ada 15 13. 13 sama 15. 17 18. Terus 20 itu untuk persiapan Porda. Jadi itu jenjangnya dan sebagainya. Jadi Ya. betul-betul itu kan. Gitu. Oke, luar biasa nih, Mas. Ya. Silakan. Jadi memang pembinaan usia itu cukup penting karena pada saat kita ada usia 7 dengan sampai 12 itu berjenjang ya. Jadi 7 lawan 7, 12 lawan 12 nggak bisa tapi kadang ada juga ya Pak ya kalau kayak gitu. Ya. Cuman memang itu akan menjadi salah satu jenjang prestasi untuk mereka. Kalau di dalam tim biasanya kan ada kalau pertandingan itu kompetisi kan nanti biasanya ada yang mengadakan. Jadi kompetisinya siapa yang mengadakan nanti kegiatan usia berapa. Nah, di situ bisa dipantau oleh siapapun. Di luar dari pemandu bakat juga gitu. Misalnya perusahaan apa gitu ya, kompetisi di mana. Kalau di usia seperti itu SSB mah nggak ada, misalnya di Kabupaten Bogor nih. Ada berapa SSB? Ini kan kompetisi khusus SSB usia kita ada. Ada. Begini. Kalau SSB itu ditangani oleh nama FKSSB. FKSSB. Forum Komunikasi Sekolah Sepak Bola. Itu yang menangani itu. Ya. Dan sebagainya. Itu mereka sudah rutin melaksanakan pertandingan. Ya. Dari usia dalam bentuk kompetisi seperti biasa. Dari mulai usia 7 ya. 8, 10, 11, 12 ya. Oke. Mereka sudah ini rutin mereka laksanakan. Dan kalau untuk usia 13 dan 15 itu memang program yang sudah dari PSSI. Turun dari PSSI, Jabar dan sebagainya. Dan sekarang pusat perwakilan Kabupaten Bogor ikut bertanding di tingkat Jabar dan tingkat Jabar. Jabar. Suratin ya, Pak? Bukan, ya Suratin U13 dan Suratin U15. Oke. Apa kalau dan untuk usia 17 itu memang tidak diikuti oleh ASKAP. Tapi di ASKAP juga ada kompetisinya U13, U17. Jadi kompetisi di ASKAP itu ada usia dini, usia muda yang 15, 13 dan 17. Yang 17 ini karena apa? Untuk jenjang tadi ke Porda. Dan liga antar klub. Dan terusan karena mungkin mepet dan sebagainya, untuk tahun ini baru dilaksanakan U13 dan U15 karena mendadak persiapan untuk ke tingkat Jabar. Dan sekarang untuk mereka sedang bertanding di sana. Ada 4 perwakilan Kabupaten Bogor untuk U15 yaitu Persibotim, Bogor Timur tuh. Khusus gitu dari timur. Ya, enggak. Itu namanya. Kebetulan mereka juara di Kabupaten Bogor. Bogor. Gitu. Terus satu lagi Tunas Selengsi. Dan untuk U13-nya Kabomania Muda dan Cibinong Raya. Itu mereka sedang bertanding di itu. Di samping itu juga untuk usia 13 dan 15 ada klub-klub yang Liga 3 juga ikut. Seperti Cibinong Putra juga ikut, Citra Praya juga ikut dan Kapura.
Gapura itu di Parung Panjang itu lokasinya. Jadi itu mereka juga ikut sebagai peserta untuk ini. Itu tim-tim yang di Kabupaten Bogor gitu. Nah, ikut untuk U13 dan U15. Oke, berarti pengembangan yang Opah maksud ini udah bagus sebetulnya ya. Ya. Terus di Kabupaten Bogor lahnya, di Kabupaten Bogor lah kan. Dulu pernah ada namanya kompetisi Bupati Cup gitu ya. Apakah itu efektif nggak sih untuk mencari bibit ya seperti itu? Kan ini bicaranya masyarakat gitu ya, masyarakat pemerhati sepak bola ini tahu pasti. Dia dari baheula Mas, di baheula Mas sebelum kenal Mas sama Opah, Abah dulu. Ya. Iyalah, saya Iyalah. kenal sama Opah di tahun 2007. 2007. Ya, saya baru 2007 ini sama Opah. Abah mah dari tahun 70. Belum lahir. Masih di veteran ya. Veteran. Abangnya masih kene bau kencur ya. Masih suruh pasang spanduk promosi Persikabo. Itu. Di Gunung Batu. Iya. Di Comas. Di Comas. Waktu dulu zaman lapangannya Pajebag Iya, ya. Pajebag ya. Gunung Batu. Masih ada itu, Pak. Jadi Masih ada sih. Masih ada, tapi lapangannya nggak masih ada. dipakai. Oh, nggak dipakai main bola lagi? Enggak dipakai. Oh. kalau sama Opah suruh masang spanduk ya kan. Kalau sama saya dari dulu itu sering kemana-mana itu Opah. Pulau Jawa, Sumatera itu kita bisa bareng. Bareng. Dia sebagai pengurus Opah, sebagai bos, Abah sebagai biasa lah. Cuap-cuap ya. Cuap-cuap. Live report. Oke. Jadi gimana nih? Efektif nggak sih untuk kalau pencarian bibit? Jadi begini ya. Gimana, Pak? Memang kalau pencarian bibit dan pengembangan bakat itu terus terang ada nama istilah tadi ya. Piala Rahmat Yassin tadi itu. Dulu ya. Memang terus terang kan ada kelompok usianya. Ada kelompok usianya. Dan dari situ juga bisa direkrut gitu ya. Kan yang bagus dan kan baik. tadi ada ini teh pemandu bakat. Kan bicaranya 40 kecamatan itu bisa 40 kompetisi. kecamatan, justru itu bagus itu dari sampai. Iya, kan kompetisi itu dari berbagai kecamatan kan, dan itu real gitu ya, orang-orang kecamatan ya, orang-orang asli gitu ya, dari kecamatan misalnya Gunung Sindur, dari kecamatan Rumpin, dari Tanjung Sari itu benar-benar asli, nggak bisa misalnya dari Tanjung Sari ngambil dari Ciomas, nggak bisa kan, seperti itu kan, itu kan real Dan itu kan. itu semangatnya luar biasa. Nah, itu luar biasa. Di itu samping mau ke kecamatan juga akhirnya dia punya tujuan untuk mewakili Kabupaten Bogor. Punten satu lagi ya, untuk pengembangan ini sebenarnya sudah ada sih, seperti dulu ada Gala Desa, terus Liga Santri, dan Liga Siswa Indonesia, itu pelajar ya. Kebetulan waktu itu untuk Kabupaten Bogor yang belum dilaksanakan itu GSI apa tuh? Ya, Gala Siswa Indonesia. Gala Siswa Indonesia. Itu sampai sekarang belum diadakan. Belum pernah ya Pak itu belum. ya? Kalau Liga Santri sama Liga Desa sudah pernah dilaksanakan. Oke. Dan lagi terus terang pada waktu itu memang ada pemain yang dari Kabupaten Bogor ikut di tingkat Jabar. Baik. Untuk pengembangan pengembangan sepak bola di Kabupaten Bogor, berangkat dari tadi SSB kelompok umur kan tadi ya ada Bupati Cup gitu ya dari dulu itu. Kenapa sih gitu sekarang itu untuk melaksanakan itu tuh harus gimana sih Opah sebagai Opah pemerhati? Sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara masalah sepak bola terutama ya, itu memerlukan dana yang seperti itu. Oke. Duit segala ogenya. Tiut pasti. Tiut itu di mana-mana dibutuhkan tiut ya. Sebenarnya bukan begitu juga. Ujung-ujungnya enggak, sebenarnya bukan begitu juga. Bukan begitu juga. Ya, Bukan apa tuh? Ya. Kemauan kita. Kemauan siapa? Kemauan kita ini gerakan gitu. Ntar kalau kita sudah ada event, otomatis kan event terus bisa dijual nggak? Ya. Nah, mungkin ada perusahaan yang mau masuk dan sebagainya. Itu yang bisa kita itu kan. Berarti kitanya itu harus bisa ini nilai jualnya. Ya, mencari terobosan gitu.
Ya Itu kan, sebagai itu berarti apa ya? Sebagai sponsornya. Ya, ya, sebagai ya, sponsor. ya kan di Kabupaten Bogor banyak atuh. banyak, Kalau mau banyak, mah ya banyak. berarti kan kitanya kayak nggak mau Ya, gitu kan. ya. Kitanya itu siapa? Itulah kita nggak Itu tahu. Kitanya ya. memang harus siap melaksanakan Nah, kegiatan itu. Kita harus membangun. Kalau nggak membangun, nggak diadakan, Ya ya kan- siapa yang mau jadi sponsor kita? Kan ada KSSB, ada ASKAB. Nah itulah, Hah? itulah. Apa? Ya terobosan kita yang belum ke sana. Oh, iya 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 iya. Kita itu Mm-mm. sebagai- Mudah-mudahan ya ketua ASKAB-nya dengerin ya. Ya. Nanti nonton ya. Memang Nanti salah satu itu karena gini, kita bisa menunjukkan dulu. Kalau kita bisa menunjukkan yang lebih baik itu para kegiatan itu, otomatis sponsor itu akan ngikut. ya. Kalau kita tidak dilaksanakan, mana bisa melihat, kan gitu. Kan sama, sponsor juga mencari apa namanya, ya biasalah kan keuntungan juga kan. Nah, jangan win-win solution ceritanya, Ya, kan, ya, gitu. Jadi kegiatan itu bisa bagus, otomatis sponsor akan datang, pembinaannya bagus ya, upaya Ya, ya. itu. Jadi kalau kita nggak ada pembinaan, nggak ada pelaksanaan gitu ya kan, nggak bisa melihat tiba-tiba kita mau mengadakan nyari sponsor, pastilah nggak dapet. Gini. Oke, Opa. Dan lagi Sebenarnya mungkin saya tambahkan ya, kalau masalah mangga tambahkan. kalau Sok sing. Ya sebanyak-banyaknya apa? Ya, Kalau- jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak, nonton ya. oke pan aduh ini Oh, saeutik tapi tujuan kita ini ngobrol itu apanya membangun sepak bola Kabupaten Bogor itu tersampaikan. Silakan Opa. Tinggal berapa menit lagi nih? Terserah Opa Oh, mau 5 menit oke Jadi boleh. begini, Hmm. kalau kaitan dengan pertandingan pelaksanaan pertandingan ya itu terus terang 2 tahun terakhir ini terus terang, ada sumbangan dari BJB. Ada sumbangan dari BJB. BJB BJB masuk ke Ya. BCI nih, BJB harus. Itu ada yang ini waktu itu kemudian direktur pertandingannya itu mencari di situ dan sebagainya. Itu ada itu ya, itu pelaksanaan U13 sama U15 dan U16 itu Yeah. oleh BCI itu. Ya. Itu yang sudah jauh itu gitu ya. Tapi sekarang mungkin ya karena terang waktunya untuk tahun sekarang sempit dan sebagainya. Saya mungkin tahun 2024 baru Ya. dilanjutkan lagi. Tahun sekarang waduh Ya. tahun riweuhnya. Ulah disebutkan Pak. Jangan, Tahun jangan, riweuh, jangan. komo 2024. Tapi gini Ya. memang kan dalam sepak bola itu betul tidak ada nilai yang kecil, semuanya besar. Karena butuh sarana dan prasarana, Iya. termasuk seperti ini. Kita juga butuh lapangan yang bagus juga. Nah, kita siapkan Betul. fasilitas lainnya. Nah, kalau kita nggak punya lapangan, kita mau main di mana? Di kebun, Ya. kan gitu ya kan? Pemain bakatnya bagus. Misalnya dari Tanjung Sari nih ada bakat bagus, nggak ada lapangan, mainkan di lapangan bukan mau berkembang beren gitunya Mas ya. gitu. Iya mau berkembang atuh. Oke, mungkin terakhirnya tujuan ke pembangunan itu jadi apa sebagai pemerhati sepak bola nih Opa Diki Dombas dan juga Mas Sugiono apa nih yang akan disampaikan kepada mungkin Jadi- ya pengurus Kabupaten Bogor Closing, atau juga semacam closing statement ya. Belum. Oh, belum. Belum. Oh, Belum. Kira apa. Nanti opah ya dah. Itu apa? Jadi begini. masih pengen ngomong Oh, masih iya, ngobrol Pak. kalau tadi kalau bicara sepak bola bicara- Opa mah bicara sepak 5 bola. jam teka rasa saputing jemput Saya dulu berjuang di bola dengan opah itu bisa pulang jam 1:30 malam. nah itu Kalau sudah cerita luar biasa. Oh, Saya kalau- belajar ini guru saya. saya Guru lagi kecil di mana Opah di Subang apa di Garut ya Iya. kan namanya zaman dulu kan suka ada wah Opah paling bener Paling kan kalau terdepan. dulu masih ada Masih ada suka ya, masih ada greget. ribut-ribut gitu kan wah Opah paling lagi ngorana serem Jadi begini, di samping dari pengembangan, Hmm. juga harus kita tidak luput dari peningkatan sumber daya wasit dan pelatih. Itu harus kita inikan. oke Karena itu kan- ya iyalah ya Itu juga berperan penting Mm-mm. dalam setiap kegiatan. Kalau wasit kan untuk memimpin pertandingan. Ya. Bagaimana kalau wasit tidak bagus, Betul. pertandingan tidak bagus. Ya. sedikit Ya, sedikit Opa wasit Liga 1 sekarang seperti apa nih kan kelihatannya muda-muda nih penilaian Opa sedikit aja sudah bagus. Sudah bagus? Sudah bagus. Sudah bagus? Oke. Sudah bagus. Lanjut. Hanya mungkin error-error tadi karena faktor Manusia. Ya. Namanya juga manusia ya. Betul. Oke. Berarti sebagai wasit juga harus ada lisensi. Ya, punya jadi, lisensi ya. Jadi begini, untuk di Kabupaten Bogor sebenarnya
pengembangan wasit dan pelatih sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya, karena kita kerjasama dengan Dispora, setiap tahun ada program kita Bahkan adakan. Bahkan barusan kemarin tuh ditutup wasit C3. Oke, bahkan dari Kabupaten Bogor ada ya yang memulai tim nasional, wasit nasional ya. Ada. Itu kan beda sama aja sama pemainnya, kita menyumbangkan pemain, menyumbangkan wasit nasional ya. Jadi kalau wasit memang cukup banyak. Di Kabupaten Bogor ada wasit C1 nasional, C2 daerah, Jabar, dan C3 Kabupaten Bogor. Cukup banyak lah kita itu. Dan C1 juga sudah pernah ikut pertandingan di tingkat Jabar maupun ada di Liga 1 lah. Ya. Untuk pelatih apa? Untuk pelatih ya tadi itu. Pelatih juga sama itu. Harus yang berkualitas apa ya? Oh iya. Karena gimana bisa pemainnya bagus ya kalau pelatihnya nggak ada ini gitu ya. Dan untuk kegiatan ini kita sudah kerjasama dengan Dispora, dan Dispora khusus ada pelatih untuk kursus kepelatihan. Dan kita ada C3, ada C2. Ya. C3 itu Kabupaten Bogor, C2 itu tingkat nasional. Kalau C1 bukan S1 S3 itu lisensinya itu ya, lisensi S3 tingkat kabupaten, S2 itu tingkat nasional. S1 itu tingkat internasional. Nasional. Kalau sudah tingkat itu harus ada pro. Lisensi pro gitu. Dan itu terang ngambilnya juga susah itu. Tidak sembarangan ya. Harus ada dan sebagainya. Ya. Kabupaten Bogor udah punya belum yang punya lisensi untuk bisa baru sampai B. Baru sampai B. Baru sampai B. Ada berapa sampai B. Itu jadi ini enggak siapa? Dan mereka itu ada di wadah namanya Asosiasi Pelatih Kabupaten Bogor, ada di wadah itu. Ya. Setiap tahun diadakan tuh kursus kepelatihan di Kabupaten Bogor. Diadakan baik yang diadakan oleh Askap sendiri maupun ada bantuan dari Dispora. Dispora Kabupaten. Dari ini juga ada dari provinsi mungkin di pusat? Enggak, provinsi enggak itu provinsi. Opa masih pengen, silakan Opa. Dan satu lagi yang perlu kita indikan ada jenjang pengembangan kompetisi. Jenjang pengembangan kompetisi. Tadi walaupun udah disinggung sedikit ya. Jadi terkait itu. Kompetisi tersebut itu apa? Intinya ya berjenjang lah. Dari liga dari usia dini tadi usia muda dan sebagainya. Jadi tadi dari SSB umur berapa ya? Dan itu tahun ini terusan yang sudah dilaksanakan tadi usia muda, usia dini dan usia muda. Usia 17 dan sebagainya masih belum menunggu. Baru berjalan usia 13 dan 15. Dan usia yang usia 20 itu kompetisi Liga Askap namanya. Ya. Oke Mas. Nambahin Mas, closingnya Mas. Kayaknya saya sudah salut dengan Opa. Itu beliau bisa menceritakan intinya bahwa kita menginginkan Kabupaten Bogor itu majulah olahraganya. Kembali lagi ke tahun yang lalu gitu. Lalu gitu ya. Jangan sampai sekarang malah jadi mendem gitu. Persikabo ya. Kalau Persikabo sekarang ada nggak sih pemain pemain asli binaan tadi SSB Kabupaten Bogor lah, entah dari mana gitu. Ada nggak sih sekarang yang memperkuat Persikabo senior? Waduh, enggak, saya nggak begitu mengikuti. Nggak begitu gitu. Oke, kalau Abah lihat awalnya kan ada Rian tuh. Rian. Ini yang ini siapa? Anaknya Pak Dudung itu siapa? Munadi. Ya, Munadi, kan dulu ada. Masih. Munadi terus sama itu anaknya Kang Rudi itu ya. Yuda justru pindah ke bukan di Persikabo. Bukan di Persikabo kemarin. Iya. Enggak Persikabo. Yuda di Persikabo pernah main kemarin. Itu salah satunya ya. Jadi untuk masyarakat biar tahu juga. Jadi intinya begini. Gimana Pak? Tujuan Askap itu mencetak pemain yang untuk ke tingkat profesional. Salah satunya nyumbang ke Persikabo itu harusnya. Seperti sekarang kan ada EVA itu U20,
U16, U18. Ya. Itu anak-anak Persikabo, anak-anak Kabupaten Bogor yang persiapan ke sana gitu. Dan juga mungkin manajemen Persikabo senior juga jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan apalah, jangan salah nilai atau jangan ini Persikabo sendiri bagus, kalau memang bagus ya ambil gitu ya. Ya biar nama-nama masyarakat juga kalau namanya ada, wah di Persikabo ada pemain Persikabo nih orang Lewiliang, pasti orang Lewiliang Iya, pengen iya, nonton iya, semua, nonton ya kan? itu. Paling nggak ada lokalnya lah ya. Nah, Kita itu. ada lokalnya. Karena apa? Pada saat ada lokalnya itu semangatnya luar biasa. Ya, itu dia. kan Oke. jadi, waduh, saya latihan selama ini kegiatan apa? Sudah berlatih, tapi tetap aja nggak bisa masuk. Itu kan menjadi rasa kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan bahwa kok Sebelum closing ya. Sok closing, Opa, mangga silakan closing Opa. Sebelum closing nih. Sebelum closing, masih Dari closing ya. waktunya udah habis lagi berarti. Masih ada waktunya. masih ada waktunya? Masih katanya tuh. Sebelum Ya. closing, jadi begini. Oke. Di samping itu kita harus membentuk sistem tata kelola. Sistem tata kelola. Ya, Oke. organisasinya, karena organisasi dapur dari kegiatan seluruhnya. Iya, kalau nggak ditata nggak kena Iya, bener ya. iya, iya. Hmm. Itu ada yang sifatnya ke dalam dan yang sifat keluar gitu. Kalau ke dalam ya itu tadi penggunaan fungsi kepengurusan yang ada di Iya, iya, dalam. iya. Kalau sifat keluar ya tadi kita ada hubungan dengan Dispora dan KONI Kabupaten Bogor Tuh. dan mungkin Polres kaitan dengan Keamanan. penanganan pertandingan dan sebagainya dan Ya, sebagainya. ya. Jadi Dan semuanya ya, unsur itu harus ya. bersinergi Opa ya. Ya. Jangan Pak iya gitulah. Terus mungkin begini, kan kita bicara Kabupaten Bogor. Ya. Kabupaten Bogor. Itu ada namanya asosiasi sepak bola, asosiasi PSSI Kabupaten Bogor, Ya. yang disingkat ASKAP Bogor. Aska Bogor tadi. Itu merupakan salah satu lembaga dari FIFA yang tertinggi, PSSI yang kedua, Ya. ASPROF yang kedua, dan ada di tiap-tiap kabupaten Kabupaten kota, ASKAP, ya. ASKAP dan sebagainya. Semua kabupaten ada ya Ada. pasti. Itu jadi ada tatanan kaitan dengan dengan susunan pengurus. Ya, ya. Itu ada berapa ini. Oke. Dan itu di Kabupaten Bogor ada namanya komite eksekutif. Komite eksekutif. Nah, komite eksekutif itu Untuk? dipilih pada saat kongres. Hmm. Kongres. Seperti kongres kan. Nah, kongres itu ada kongres tahunan, ada kongres luar biasa. Ya. Kongres tahunan dilaksanakan setiap tahun, evaluasi dari kegiatan yang di tahun berikut. Tapi kalau kongres luar biasa itu hanya khusus untuk penentuan ketua dan wakil ketua. Ya, Dan ya, sebagainya. Itu exco ada 5 kita exco. Gitu. Di samping itu ada komite tetap. Itu Komite tetap. itu merupakan pelaksana dari kebijakan. Hmm. Sudah itu ada kesekjenan. Banyak ya. Banyak kesekjenan. Setelah itu ada badan peradilan. Hmm. Badan peradilan itu ada komisi disiplin, Ya. komisi banding dan komisi etika. Itu Oke. juga sebagai penegak kepentingan. Iya. Samping itu ada lagi kaitan dengan Komite-komite ya. komite-komite seperti komite pemilihan dan komite banding bekerja pada saat akan ada kongres luar biasa. Iya. Dan satu lagi ada komite audit, itu untuk pengawasan di Internal. internal saja. Oke. Samping itu juga ini kaitan gambaran untuk supaya kita tahu ya, ada lagi namanya asosiasi. Asosiasi ada 4, asosiasi pelatih, asosiasi wasit, asosiasi sepak bola wanita, asosiasi futsal. Ada 4 itu, mereka berdiri sendiri. Iya, iya, iya. Dan dipilih dari komponen-komponen yang ada itu. Oke. Luar biasa Opa. Opa sekarang usianya berapa sih Opa? Ya hampir 73 lah. Hampir 73, luar biasa. Keprok penonton, luar biasa. 73 semangatnya masih udah. Ya. Olahraga mulu. Sekarang masih makan pakai Coca-Cola masih? Masih ya? Sudah dikurangi. Saya juga cerita kaget. Karena nggak boleh itu kalau- banyak-banyak itu nggak boleh. Kalau ngajak saya pergi, siapin aja Fanta atau Coca-Cola, nggak susah-susah. Sampai bilang begitu beliau ke saya coba. Kan bingung saya kan, buat apa tadinya itu kan Fanta dan Coca-Cola. Ini bukan saya promosi ya, Ya. tapi memang itu kenyataan. Cerita beliau, ya. cerita Oh. ya. Kalau saya ajak yuk, opa kita refreshing ke sana. Udah nggak apa-apa, siapin apa? Cukup Fanta, Coca-Cola, nasi.
selesai. Waduh, sponsor nih kita nih. Nyari sponsor. Nyari sponsor. Nyari. Tapi sekarang sudah dikurangi karena tadi alkoholnya tadi. Iya, 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 iya. Sudah agak dikurangi ya. Oke, closingnya apa? Jadi begini. Udah lama nih. Closing ya. Closing ya. Jadi begini nih, saran untuk Kabupaten Bogor pertama ya harus memperdaya organisasi. Ya, Aska Bogor. Ya. Yang kedua menyusun program 2013, 2023 dan 2027 27. secara bertahap. Bertahapnya. Anggaran apa? Berapa tahun? Emang per berapa tahun itu? Jangka 4 tahun Jangka sekali. 4 tahun Ya. sekali. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka imah mana? Jangka mah cari di sini. Kalau kita punya program pasti ada ini. Sedikit-sedikit adalah gitu. Kita tidak munafik ya. Iya. Pasti ada. Aya. Ada keterpetan sedikit. Aya jangka imah. Aya meureun gitu. Untuk bensin. Aya meureun. Ya, lanjut, Pak. Ya, yang selanjutnya tadi menjalin kerjasama kaitan dengan Dispora. Ya. KONI. Kalau Dispora itu ya kita mintakan mungkin ada suatu terobosan kaitan dengan Perda sepak bola. Kaitan dengan tadi Impres nomor 3 2019 itu kaitan itu ya. Dan untuk KONI ya kaitan dengan anggaran. Ya. Dan selanjutnya KONI minta anggaran sama SSB gitu ya. Ya, memang Iya, perlu ya. ada anggaran gitu. Ada ya. Anggaran. Tapi digedein lagi gitu kalau Ya, muncul ya, ya, biar cukup ya, biar kompetisinya berjalan gitu ya. Ya gitu mengadakan terobosan kaitan dengan sponsor kompetisi harus dana dan sebagainya. Kompetisinya harus berbanyak gitu ya. Samping itu kan mungkin kita bisa jual mereka gitu. Bukan jual kostum ya, kompetisinya dan itu dan sebagainya. Yang bisa kita itu kan. Nah, itu harus ditata bagus sehingga dengan demikian bisa di ini. Dan satu lagi yang penting kita punya prestasi. Punya prestasi. Terus kalau momen kita nggak ada prestasi, ya bisa nggak ini. Dan prestasi tersebut untuk mewujudkan kita ke Porda nanti tahun 2026 di Kota Bogor deh ya, dekat. Mudah-mudahan kita bisa jadi juara. Amin. Sama aja di kandang rumah tuan rumah sendiri ya. Betul. Sama aja di tuan rumah Kabupaten Bogor. Bogor juga ya. Iya. Mudah-mudahan bisa juara. Amin. Kita dukung. Dan persiapan dari sekarang tuh Dan ya. itu harus dari sekarang mulai. Iya. Jangan sampai tadi udah mau dekat buru-buru nyari pemain kemana-mana ya. Semangat orang Bogor dengan kompetisi tadi Bapak ya. Betul, ya. Oke. 73 tahun berpengalaman di bidang sepak bola, pokoknya mah udah waduh legok tapak genteng kadek cek orang Sunda. Enggak juga Jadi, sih. Enggak juga ya, banyak belajar baca itu kan. Itu kan organisasi sepak bola kan berkembang terus gitu. Iya. Dan di dalam perjalanannya kan sudah luar biasa ya kan. Jadi narasumber kita hari ini apa namanya? Pemerhati sepak bola tuh luar biasa. Ngalahin tokoh. Nanti kita juga hadirkan tokoh sepak bola Kabupaten Bogor ya. Kalau sekarang kan dari pemerhati sepak bola Kabupaten Bogor, nanti hadirkan juga tokoh. Ayo mau closingnya Mas. Saya cuma satu, bahwa prestasi anak-anak kita di Kabupaten Bogor itu kan luar biasa. Bisa kita perhatikan supaya bisa terbangun, punya niat, punya semangat. Jadi nggak tunduk ya. Kalau bahasa Sunda mah nggak lemes gitu loh. Dia bisa ada semangat. Ada semangat. Jadi kalau misalkan ke jenjang berikutnya, kalau ada anak-anak kita, itu adalah permintaan masyarakat sebenarnya. Ya. Iyalah, saya sudah latihan, sudah belajar, tapi buat apa saya nggak bisa naik ke sana? Nah itulah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi inohong-inohong yang ada di Kabupaten Bogor. Luar biasa. Ya, pemirsa, berapa channel Indonesia, Samsul Rifai satu-satunya pemain asal bola Kabupaten Bogor yang memperkuat usia 17 tahun betul. Ya. Yang tinggal 10 hari lagi ya. 10 hari lagi kita akan menjadi tuan rumah ya di 4 kota yang akan berlangsung pembukaan nanti pada 10 November. Sekarang kan tanggal 30 ya? 29, berarti 11 hari lagi loh ya. 11 hari lagi kita akan sama-sama menyaksikan, dan juga marilah untuk masyarakat sepak bola Kabupaten Bogor dan Indonesia. Kita menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang sopan, santun, datang ke stadion dengan
rapi, Ramah, dengan ya. ramah, dengan sopan santun, tunjukkanlah gitu ya. Kita Indonesia teh ketimurannya apa namanya adat sopan santunnya, lemah lembutnya diberikan kepada dunia yang memang. Jauhkanlah keributan ya. Nah, itu 24 negara akan hadir di Indonesia kan? Ya. Iya, dari mulai itu. Jadi ada pesannya untuk timnas usia 17 kita, Opa. Mudah-mudahan bisa sukses dan bisa meraih prestasi terbaik untuk Amin. Indonesia. Targetnya Targetnya lolos, menurut Opa lolos lolos delapan lolos besar. ke 16 besar, 8 besar. 8 besar. Jadi fase grup lolos ya. Mas, Oke. Ya pastilah. Tetap aja kalau kita namanya orang Indonesia, Mhm. ya kan pengennya jadi juara. Jadi Tapi juara. kan mengukur diri lah ya, kemampuan kita Ya, gitu ya kan. di ini aja ya, jangan bicara ke Argentina, Oh, iya. Inggris. Oh, Sekarang di fase grup aja ya, melawan Panama, Ekuador, satu lagi Maroko ya. Ya, ya. Itu tergabung dalam grup itu, kita bisa ngelewati itu Ya, aja dulu ya. mudah-mudahan Bisa lolos lah. lolos 16 besar. Ya, ya. Oke. Masuk Mudah-mudahan Indonesia dapat berbicara banyak lah ya di kompetisi yang apa namanya ya baru pertama kali apa ya dilaksanakan, atau Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia ya, walaupun usia 17 tahun, mudah-mudahan ke depan tidak lama lagi senior juga ya, Ya. senior bisa Indonesia jadi tuan rumah kan. Waduh, tambah bangga kita sebagai Indonesia ya. Mudah-mudahan aja tidak ada yang tidak mungkin ya, pada pengurus PSSI sekarang dan jajaran pemerintah yang mungkin nanti bisa menjadi tuan rumah ya, untuk berikan suguhan nontonan sepak bola kelas dunia senior Yang di indah, Indonesia. ya. Yakin harus Permainan yang indah ya. yang indah ini. Sekarang 17 aja dulu. Ya, bahasa dulu. Oke, mudah-mudahan kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di Bravo Channel Indonesia yang selalu di hati dan selalu dinanti. Terima kasih Opah Diki Dompas, sukses dulu Sehat. untuk bisa bicara banyak di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Kabupaten Bogor dan juga untuk Indonesia ya, apa yang disampaikan. Mas Siap. SC Abah, oke, siap. Sugiono, makasih. Sukses selalu ya. Amin. Ya, terima kasih Mas Sugiono dan juga Opah atau obrolan kita hari ini. Kita tutup ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen di Bravo Channel Indonesia yang selalu di hati dan selalu dinanti. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.